Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu, 15 November 2023, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Leadership and Transformation Global Certified Coach Bapak Insinyur Agus Rianto, MSc, ECPC, CEPC, ICF, PCC, dengan topik Self-Leadership, Key Ingredient for Success. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat yang penting ya, dan selamat pagi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya, juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, baik dari kolega dosen maupun tendik ya. Mereka juga yang hadir secara daring melalui streaming YouTube, baik dari kampus ITB Jatinangor maupun dari kampus ITB Cirebon ya. Selamat pagi sekali lagi. Pertama-tama izinkan perkenankan saya Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut, atas nama Ibu Rektor, Profesor Wirahadi Kusuma, ya, untuk mengucapkan selamat datang kepada Pak Agus Rianto. Selamat datang Pak ya, terima kasih atas kehadirannya, berkenan hadir pada acara Studium Generale semester 1 2003-2024. Jadi Pak Agus ini nanti akan diperkenalkan oleh moderator kita Dr. Epin dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Pak Agus ini seorang coach ya, seorang coach di dalam bidang leadership ya. Jadi saya kira ini satu hal yang penting juga ya. Rekan-rekan mahasiswa, Anda ini nanti mungkin 5-10 tahun lagi pasti akan menjadi bagian dari generasi penerus bangsa ya. Nah, saya kira
dengan perubahan, dengan adanya disrupsi, dengan adanya dinamika yang sangat cepat yang seringkali kita kenal sebagai VUCA ya. VUCA itu apa kepanjangannya Bu Naomi? Ya begitulah ya, pokoknya ada volatile, ya harus agile ya segala macam. Nah saya kira ini saatnya juga kita mendengarkan ya paparan dari narasumber kita hari ini. Jadi rekan-rekan mahasiswa, sekali lagi ini sebuah kesempatan yang baik bagi Anda sekalian untuk bisa berinteraksi dan bertanya jawab dengan narasumber kita hari ini. Pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus Rianto. Rupanya beliau ini alumni ITB juga ya, angkatannya 86 ya, senior saya ini gitu ya. Begitu ya Pak Agus ya. Baik. Kita dengarkan dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Naomi ya dari Humas, kemudian ada Pak Epin, Pak Henry dari tim pengampu mata kuliah dan juga dari perwakilan Ditmawa dan Ditbandik ya. Terima kasih atas organisasi kuliah ini dengan baik. Dengan mengucapkan basmalah saya buka acara ini. Semoga kita mendapatkan manfaat yang berkelanjutan dengan menghadiri kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Epin Saipuddin, MPD. Beliau adalah Kepala Subdit Organisasi Mahasiswa dan Pengembangan Prestasi Mahasiswa dan juga merupakan dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung dengan kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan. Kepada Dr. Epin Saipuddin, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman mahasiswa semua, sebelum kita mengawali, ketika saya ucapkan selamat pagi, jawabannya pagi sambil mengepalkan tangan ya. Oke ya, nah ini kalau biasa dengan mahasiswa begini Pak Wi. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Wah kurang kenceng nih, sebelah sana belum kedengeran. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, beri aplaus untuk kita semua. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman sekalian, para mahasiswa, para dosen juga yang telah hadir. Pak Wi mohon izin memandu acara pada pagi hari ini, Bu Naomi. Yang saya pikir ini tema yang sangat menarik dan penting bagi Anda sekalian para mahasiswa, yang sebelumnya perlu kami informasikan bahwa di Direktorat Kemahasiswaan juga banyak kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas, dalam hal ini leadership. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi di di dalam urusan leadership ya, Pak Agus Rianto. Ini banyak sekali sebetulnya CV-nya. Tapi singkat saja, yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Wi bahwa beliau juga adalah alumni ITB ya, S1 di Elektro ITB, kemudian postgraduate sampai ke self employment juga banyak diikuti oleh Coach Agus, kami sering menyebutnya Coach Agus. Kemudian beberapa pengalaman profesional, kemudian training and certification juga banyak diikuti oleh Coach Agus. Dan tadi sebelum acara ini juga cerita beliau baru saja mengikuti juga gitu ya. Jadi tidak henti-hentinya teman-teman, walaupun tadi sudah berkuliah sejak tahun 86 tapi sampai sekarang Coach Agus sering sekali mengikuti kursus-kursus atau pelatihan terkait dengan leadership. Baik, saya kira itu singkat yang saya sampaikan mengenai Coach Agus. Selanjutnya Coach Agus izin kami persilahkan untuk menaiki panggung, Coach. Beri aplaus untuk Coach Agus. Ya, Coach Agus terima kasih sebelumnya. Gimana kabarnya Pak?
Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik. Baik Coach, ini memang di Stadium Jenderal ini setiap hari Rabu menghadirkan beberapa narasumber. Salah satunya adalah Coach Agus yang akan membawakan tentang self leadership key ingredient for success ya. Namun tentu karena ini kuliah kita ada waktu Coach. Barangkali nanti Coach Agus bisa memberikan paparan dan atau sedikit simulasi. Setelah itu ada tanya jawab dengan para mahasiswa. Barangkali untuk paparan itu kurang lebih sekitar dari 9.20 sampai 10.10 Coach. Mungkin ada 20 atau 25 menit untuk tanya jawab. Saya kira demikian waktu dan tempat disilahkan. Makasih Pak Epin. Pak Wijaya yang saya hormati, Bu Naomi, Pak Henry, Bapak-bapak dosen, Pak Epin tentunya, dan adik-adikku EB, baik yang dihadir offline maupun yang di Jatinangor dan di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ayo latihan, benar tadi kata Pak Epin, karena nanti di tempat kerja banyakannya kayak gini. Itu bagian jadi asesmen juga ya. Semangat pagi. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk berbagi, untuk saling belajar gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang self leadership. Jadi saya ucapkan terima kasih pada pihak ITB, Bu Naomi mengontak saya udah beberapa bulan yang lalu Bu Naomi ya. Baru hari ini, dan Pak Henry juga terima kasih sudah beberapa kali juga mengundang, terakhir di LKM ITB di Cirebon. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada guru-guru kami di ITB. Karena kalau saya ingat ITB itu ingat waktu saya lagi nyetir tuh Bu Naomi. Lagi di jalan menuju kantor. Saya dengar talk show seorang Profesor Muhammad Nuh kalau salah. Jadi beliau bilang gini, guru itu katanya kalau bahasa kita kan digugu dan ditiru ya. Nah waktu itu beliau bercerita, guru itu berasal dari dua kata, suku kata, gu dan ru, dari bahasa Sanskerta kata beliau. Saya lupa kebalik atau enggaknya ya, tapi gu itu kalau nggak salah ada seseorang yang punya energi, gitu ya. Kalau kebalik saya mau dimaafkan ya. Ru itu adalah sesuatu yang bisa to disperse the darkness. Jadi sosok yang bisa memecah kegelapan. Jadi guru itu kata beliau intinya hakikatnya adalah seorang sosok yang punya kekuatan hebat untuk memecah kegelapan orang-orang. Jadi yang tadinya jalannya gelap gitu menjadi lebih terang. Jadi dan saya sangat merasakan terima kasih kepada Bapak Ibu guru-guru saya baik yang masih ada maupun yang sudah berpulang. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang terus jadi mengalir ya buat beliau walaupun sudah tiada. Dan di sesi ini self leadership kenapa penting, karena ini menjadi isu yang lagi hot gitu ya. Coba kita lihat, boleh mulai, boleh saya izin sambil jalan-jalan ya. Kita akan bahas 3 hal di sesi ini. Yang pertama adalah tentang renew intention. Yang kedua tentang konteks. Konteks itu kalau bahasa gampangnya why, strong why, bahkan kalau mungkin big why. Kenapa? Kenapa penting ada self leadership. Kemudian yang berikutnya lagi adalah konsep self leadership itu seperti apa, cara mengembangkannya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah saya akan ngajak para peserta untuk bisa praktek. Dan nanti silakan yang di kampus Jatinangor maupun Cirebon kalau ada pertanyaan kita bisa punya waktu untuk diskusi. Nah sebelum kita lanjut, boleh nggak saya mengundang para peserta yang di belakang untuk mengisi kursi di depan dulu. Karena nanti banyak tulisan yang kurang besar. Kalau misalnya jauh mungkin nggak kebaca. Boleh dong diisi yang depan dulu. Yuk.
Kursi yang di depan kosong nih, kan kalau nonton konser paling mahal yang di depan ya. Ayo silahkan pindah ke depan dulu biar kedengaran suaranya, biar nanti tulisannya lebih terbaca dengan baik. Barangkali 2 baris belakang yang di tengah bisa pindah ke depan ya, 2 baris belakang. Silahkan. Yang 2 baris belakang. Mas jangan larak lirik, langsung berdiri pindah ke depan. Yuk. Dan adik-adik sekalian, ini salah satu proses assessment kalau kita di tempat kerja. Itu salah satu praktek self leadership. Gitu ya. Yuk silahkan maju ke depan, yuk. Baik, kita lanjut ya. Saya akan masuk ke masalah intention. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ini sekarang lagi hot rame di level global ya, karena banyak challenge yang dihadapi. Jadi ini menjadi sesuatu yang sedang banyak digali. Adik-adik sekalian, siapa di antara adik-adik, maaf ya ini saya panggil adik-adik buat mahasiswa ya, kalau Bapak Ibu dosen pasti sudah sangat sibuk. Siapa yang sekarang waktu itu merasa sempit sekali? Angkat tangan. Waktu itu merasa kok cepat berlalu gitu, angkat tangan. Siapa yang merasa sangat sibuk? Angkat tangan. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa Bapak Ibu dan adik-adik sekalian walaupun sibuk, walaupun waktu sangat cepat berlalu, kenapa mau datang ke sesi Stadium General ini? Ayo. Kenapa ya? Katanya sibuk, katanya waktu cepat berlalu. Pasti ada sesuatu kan? Ya silahkan kalau mau ditulis di gadget boleh, kalau mau di kertas boleh. Silahkan siapkan alat tulisnya. Mau di HP boleh, mau kertas juga boleh. Silahkan disiapkan. Karena ini mudah-mudahan jadi bekal buat adik-adik sekalian. Ada beberapa pertanyaan. Nah, kita mulai, silahkan sekarang tarik nafas dulu. Jadi apa yang akan saya sampaikan dari awal sampai akhir, sebetulnya ada praktek self leadership itu sendiri ya. Nanti cerita teorinya akan saya ceritakan sambil jalan. Tapi sungguhnya dari awal sampai akhir ini bagian ngasih contoh prakteknya juga. Yuk sekarang silahkan tarik nafas dalam-dalam. Ini gunanya apa? Untuk mengajak kita untuk fokus. Cara bernafasnya, ini menarik nih. Nanti kalau ada dibaca buku di Daniel Kahneman, kita bisa pindah-pindah metode kerja di otak, di antaranya dengan tarik nafas. Ya, tarik nafasnya 35. Bernafasnya 35. Tarik 3 hitungan, lepaskan 5 hitungan. Ya, kita lakukan 3 kali ya. Siap? 1, 2, 3. Tarik nafas. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik lagi. 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi, tarik lagi. 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Enak mana? Enak saat tarik atau ngelepas? Lepas. Ya. Jadi menurut para ahli katanya oksigen diserap darah itu pada saat kita ngelepaskan nafas itu 5 sampai 6 kali lebih banyak dibandingkan dengan pada saat kita narik. Dan itulah esensi dari sebuah charity atau sodakoh. Orang yang banyak berbagi, banyak memberi, itu akan jauh lebih berbahagia daripada orang yang hanya menarik. Ya. Nah, silakan hadir di sini dan
sok silahkan renungi ke masing-masing. Katanya tadi pada sibuk, waktunya sangat terbatas. Tapi kenapa kok hadir di sini? Pasti ada niat. Silahkan dipikirkan apa yang membuat Anda hadir di sini. Udah dapat? Boleh dilanjut? Ini kita mulai dari pertanyaan paling kiri ya. Aku hadir di sini, jawab untuk masing-masing ya. Yang apa sih yang diharapkan? Yang Anda harapkan, apa yang aku harapkan dari kehadiran di sini teh? Ingin dapat apa? Ya, dijawab masing-masing ya. Kemudian dengan hadir di sini, dengan dapat apa yang diharapkan ini, perubahan apa sih yang ingin Anda dapat? Apa yang ingin aku dapat perubahan dalam diriku? Fokus ke diriku ya, karena kita akan self leadership. Dengan hadir di sini, aku ingin dapat sesuatu. Apa itu? Setelah itu, perubahan apa sih yang ingin aku dapat dalam diriku setelah mendapatkan apa yang diharapkan tadi? Kemudian silahkan jawab dulu. Tumben ITB hening. Berikutnya, kalau aku ini sudah ada perubahan dalam diri, apa manfaatnya buat kehidupan diriku ke depan? Kalau aku udah berubah diriku nih, apa sih manfaatnya, pengaruhnya buat kehidupanku ke depan? Terus kalau aku udah dapat manfaat itu, siapa lagi yang diharapkan dapat manfaat? Apakah hanya untuk diri sendiri saja? Kalau aku sudah berubah, apa manfaatnya buat kehidupanku? Terus apa manfaat kehidupan orang-orang di sekitar kita? Orang tua, keluarga, rekan-rekan sekitar, atau masyarakat luas. Atau kalau kata Pak Wid, kata Bu Naomi, untuk bangsa dan negara apa yang mau diberikan? Udah? Ini hakikatnya Anda sedang membangun sebuah berlian. Sosok yang menjadi sosok yang seperti berlian. Berlian itu bersinar. Walaupun ada di dalam lumpur, tarik lagi akan tetap bersinar. Ya. Kemudian berikutnya lagi, kalau itu sudah terwujud, aku akan menjadi sosok seperti apa nih? Kalau aku udah berubah, kehidupanku berubah, ngasih manfaat perubahan buat banyak orang, maka aku ini akan menjadi sosok seperti apa? Yuk dijawab masing-masing. Udah? Lantas pertanyaannya yang lebih berat lagi. Lihat jawabannya masing-masing. Kok pada pengen berubah diri, pengen ada berubah dalam kehidupan, berubah untuk lingkungan, aku jadi sosok seperti. Emang apa sih mimpi besar yang Anda ingin raih dalam hidup ini? Sampai ingin membangun diamond di dalam dirinya. Emang untuk apa itu? Apa sih mimpi besarnya? Setahun, ya, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Mimpi besar apa yang didapat? Kalau yang lagi nyusun tesis mungkin 6 bulan ke depan inginnya apa? Apa mimpi besarnya nih? Nah, kalau sudah,
Ini buat mahasiswa kayaknya terlalu jauh nih Bu Naomi. Tapi kita coba stretch lebih jauh. Emang kita akan berhari selamanya ada di sini gitu? Enggak ya. Suatu saat akan nyampe titik kematian. Terus setelah itu apa targetnya? Buat mahasiswa terlalu jauh. Tapi kalau lebih awal mendapatkan mimpi-mimpi seperti ini mudah-mudahan lebih efektif dalam hidupnya. Ya, sebetulnya Anda sedang membangun GPS buat Anda. Kayak kita pakai Google Map ya. Kan yang pertama kali kita lakukan apa kalau mau pergian? Cek kemana arahnya. Nah ini salah satu cara untuk membangun GPS dalam diri kita. Udah dapat mimpinya? So, kemudian pertanyaan terakhirnya, mau selama sesi sampai jam 10. Nah aku mau bersikap sampai jam 4:45. Baik, kita lanjut lagi. Next slide please. Nah sekarang kita akan masuk ke konteks. Kenapa sih penting kita untuk mempelajari self leadership ini? Karena ini ibaratnya kita sekarang berada di sini. Nah pada saat barusan Anda sudah menyusun sebuah tujuan. Gitu ya. Dan saya yakin semuanya sudah pada punya sebelum datang ke sesi ini juga. Sampai panjang. Pertanyaannya, harapannya gimana perjalanannya? Inginnya perjalanannya kayak gimana? Mulus gitu ya. Namun berangkat dari yang sudah pernah kita alami dalam kehidupan, realitanya gimana? Apakah semulus yang kita harapkan? Enggak ya? Merah ini enggak ya? Kuriwal kadang naik, kadang turun gitu ya. Kadang seru, kadang-kadang deg-degan, apalagi kuliah di ITB ya. Kerasa banget ya. Oke. Boleh jadi kita hanya sampai di sini. Padahal plannya udah sampai ke sana tujuannya. Pernah ngalamin kayak gini enggak? Pernah? Apa yang dirasakan? Sedih, kesel, marah. Apa yang kita lihat? Itu ibarat gambar yang kiri ini ya. Pernah ngalamin gak kayak gitu? Mungkin kalau ada di mahasiswa di sini ya, pada saat dapat TA gitu. Aduh TA ini apa itu ya? Buram di sini ya. Pernah ngalamin kayak gitu? Terus ketemu dosen wali, dosen pembimbing ya. Mulai sedikit bray. Naon bahasa Indonesia Bu Naomi, bray-brayan teh. Bray. Sedikit-sedikit terbuka gitu ya. Cahaya ada cahaya, bray. Makanya pentingnya kuliah tuh di situ ya. Makanya begitu luar biasanya para guru-guru ini di ITB ini. Karena membuat nanti yang tadinya gelap itu bray jadi caang. Bersinar. Dan makin lama harapannya jadi kayak gitu. Setuju nggak? Menjalani kehidupan tuh asik dan sebagainya kayak gitu. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang membuat ini gelap kayak gini? Karena di dalam kehidupan kita seringkali juga ada tanda-tanda atau petir-petir yang menyambar selama perjalanan hidup. Itu yang dibilang Pak Wijaya tadi adalah diantaranya VUCA. VUCA itu apa? V-nya? Volatile. Wah cepat berubah gitu ya. Apps di HP dan sebagainya tiba-tiba berubah gitu kan. Ada yang hilang, ada yang muncul lagi. Kalau dulu zaman saya masih ada BlackBerry ya Pak Henry ya. Akhirnya mah BlackBerry terus ayah. Gitu ya, WhatsApp lagi rame dan sebagainya gitu kan. Nah, volatile, U-nya uncertain, penuh ketidakpastian, ini kayak gimana ke depan nih. C-nya kompleks, jadi interaksi antara suatu itu asalnya terprediksi ke sana, tiba-tiba nggak ke sana, entah kemana gitu. Yang ketiga adalah ambiguity, banyak yang ketidakpastian. Nah jadi
harapannya kayak gitu. Nah, terus gimana dong walaupun kita menjalani kehidupan tapi jalan seperti yang merah? Karena tidak semua orang punya kemampuan untuk menjalaninya dengan kondisi yang semestinya. Ada yang tengah-tengah jalan tiba-tiba ambruk. Pernah lihat? Ada di ITB mahasiswa yang ambruk di tengah jalan? Ya, bahkan ambruk ingin pulang duluan gitu. Di tempat lain kali ya, di ITB mungkin nggak ada. Ada yang pulang duluan, nggak tahan. Nah, itulah pentingnya kita untuk memiliki leadership. Kenapa? Karena dalam perjalanan ini yang menentukan kita mulus tidak lancarnya tidak itu ada 3 hal secara umum. Kalau dikelompokkannya pasti banyak. Yang adalah diri kita sendiri. Gitu kan? Yang Maha Kuasa tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau dia tidak merubah keadaan dalam diri sendiri. Kekurangan-kekurangannya tidak diperbaiki, potensinya tidak di-unleash gitu ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan yang mempengaruhi sukses kita tuh. Dan yang ketiga siapa? Yang Maha Kuasa. Maka kita perlu bisa mengelola diri sendiri dulu. Yang kedua, kita perlu mengelola lingkungan. Dan kita perlu mendekati yang Maha Kuasa, minta dan sebagainya. Ya, karena tanpa izin yang Maha Kuasa kita nggak akan apa-apa. Buktinya apa? Semua orang kuliah kerja keras, tapi nilainya tidak semua A. Ya. Itu bukti bahwa kita tidak punya kuasa atas hasil. Gitu ya, kita hanya bisa ikhtiar prosesnya. Nah, kita perlu menginfluence pihak lain, itu yang namanya leadership. Lanjut. Jadi, yang menentukan sukses kita itu adalah diri sendiri, lingkungan kita, dan izin yang Maha Kuasa, divine permission. Semuanya perlu kita kelola dengan baik. Kita akan fokus sekarang di sini, self leadership. Ini ada film menarik, bisa diputarkan. Ada film menarik hanya sekitar 2 menit, 2 apa 3 menit ya. Tentang saya dapat dari seorang dikirim, itu saya lupa nama yang ngirimnya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat yang ngirimkannya ya. Coba boleh putarkan? Suaranya udah keluar kan? Ini kisah di kelas. Ada seorang guru manggil anak-anaknya untuk saling berbagi. Dan minta respon dari yang lainnya. 자, 오늘부터 이 학급 친구들과의 우정을 돈독히 하자는 의미에서 칭찬합시다라는 시간을 갖기로 하자. 지금부터 내가 이름을 호명하면 그 친구의 어떤 점이 칭찬할 만한지, 뭐 좋은지, 예쁜지, 멋있는지 뭐든 다 하나씩 얘기해주면 돼. 어때? 쉽지? 네! 자, 그럼 첫 번째로 우리 태권이 어떤 점이 착할까? 먹을 거 잘 사줘요. 오, 태권이 이름 되면 태권도장 2만 원 할인돼요. 진짜? 우와, 태권아, 나도 태권도 나. 네? 잘했어. 자, 다음은 우리 민이는 어떤 점이 착할까? 미니 아빠가 돈 많이 벌어서 놀러 가면 치킨도 사줘요. 웃는 것도 예쁘고 마음씨도 착해요. 너 민이 좋아하는구나. 얘들아, 다 같이. 자, 그럼 다음은 소영이. 이번엔 우리 소영이가 어떤 점이 착한지 한번 말해볼까? Coba apa yang dilakukan oleh teman-temannya terhadap dia dan bagaimana reaksi dia? 왜? 없어? 꼭 착한 점만 말해야 돼요? 나쁜 점은 많이 하는데. 진이는요, 매일 쉬는 시간마다 칠판 지우개 털어놔요. 지혜는 애들 머리 잘 묶어주고, 종호는 그저께 하영이 신발 주머니 찾아줬어요. 주은이는 연필, 지우개, 스케치북 이런 것도 잘 빌려주고, 지민이는 짝이 모르는 거 있으면 잘 가르쳐줘요. 그리고 민이는 동생이 2학년인데 좀 아파요.
그래서 매일 업고 학교에 왔다가 점심시간에 집에 데려다줘요. 주영이는 학교 끝나고 시장에서 엄마 일 잘 도와줘요. 할머니한테 갈 때마다 봤어요. 그리고 태권이는 체육 시간에 찜질이나 공 같은 거 제일 먼저 옮겨 다니고요. Oke, apa yang dihadapi oleh si gadis anak murid terakhir tadi? Sama teman-temannya diapain? Dibully, diapain? Kalau dalam konteks tadi kena apa dia? Konteks di gambar sebelum ini. Dia kena fuka ya. Fuka dari mana? Dari teman-temannya tadi ya. Apa pilihan yang dia miliki? Satu, untuk bereaksinya apa? Satu, marah. Yang kedua, nangis. Apalagi? Balik mengapresiasi ya. Apa yang dia lakukan? Dia sesungguhnya punya self leadership yang bagus. Instead of ngebales, nangis, tapi dia meresponnya dengan sesuatu yang positif. Kalau bahasa sekarang dengan growth mindset. Gitu. Jadi memandang itu bukan sebagai sebuah aib, tapi hanya sebuah experience yang bisa dijadikan pengalaman berharga buat dia untuk tumbuh dan berkembang. Pertanyaan berikutnya, dengan apa yang dia lakukan, ada pengaruhnya nggak ke kelas? Ada? Kelasnya jadi kayak gimana? Kalau lebih bagus kelasnya silahkan gini jempol ke atas. Kalau kelasnya menjadi lebih buruk teman-temannya jempol ke bawah. Yuk pengaruhnya ke kelas gimana? Ke atas ya, nggak ada yang ngasih ke bawah ya. Itu buktinya bahwa kalau kita punya self leadership yang bagus, kita bisa memberikan dampak yang positif buat lingkungan kita. Boleh lanjut? Jadi kehadiran kita di suatu tempat, ya, sebagai anak, sebagai mahasiswa, nanti kalau udah berkeluarga sebagai orang tua, kalau sebagai udah bekerja nanti sebagai staf atau jadi atasan, jadi bos, maka kita ini, kehadiran Anda yang biru ini, seandainya di lingkungan itu ada orang yang potensinya seperti ini, maka kemungkinan yang bakal terjadi orang yang ada di sekitar kita tuh menjadi gambar yang pertama lebih kecil. Yang lebih kecil itu apa artinya? Ciut ya. Jadi yang pertama yang atas tadi orangnya menjadi ciut. Orangnya hebat ya, nilainya bagus gitu. Tangan kita jadi ngapain? Aduh aku ini jadi merasa gak berguna ya, kok aku jadi merasa bodoh ya. Yang kedua, kehadiran kita ini yang sama saja, gak memberikan pengaruh. Kehadirannya mubah. Ada dan tidak ada kita tuh gak ikut pengaruh. Ya. Yang ketiga membuat orang menjadi unleash. Yang keempat membuat orang menjadi hilang. Ada riset yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers, kenapa orang resign dari perusahaan? Apakah karena gajinya, pekerjaannya nggak ini gitu ya? Atau kenapa? Jawabannya ternyata paling besar berapa? 24% gitu. Sementara yang lain di bawah 20%. Yang paling besar penyebabnya adalah ketidakcocokan dengan atas. Jadi hati-hati ketika kita hadir di keluarga, hadir dimanapun, impact kita benar. Dan oleh sebab itu pentingnya kita punya kemampuan self leadership. Karena hanya diri kita yang bisa mengendalikan kita. Nah sekarang konsepnya self leadership itu seperti apa? Lanjut. Jadi menurut Ken Blanchard, pertama kita mulai dengan leadership. Apa itu leadership? Leadership ini adalah sebuah kapasiti, kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain agar dia bisa menjadi dirinya yang terbaik. Gitu. Karena sesungguhnya orang-orang di sekitar kita itu adalah para berlian-berlian yang sebagian sudah memancar, yang sebagian mungkin masih tertutupi lumpur gitu kali ya.
Tugas kita membuat para berlian-berlian itu bersinar cemerlang. Gitu. Itu sebabnya para leader itu mahal dibayarnya. Namun sayangnya ternyata kita itu adalah juga seorang leader. Dan hati-hati sebagai leader kita akan ditanya pertanggungjawabannya. Gitu ya. Jangan dikira kita jadi mahasiswa datang ke kelas leha-leha gitu ya. Itu jangan dikira nanti tidak berimpact buat lingkungan. Dan jangan dikira nanti kita tidak akan dipertanya pertanggungjawabannya di hari kemudian. Gitu. Ada seorang mahasiswa cerita ke saya, Pak, saya ini satu grup. Di grup saya tuh ada satu orang kakak kelas yang mengulang. Dia teh sudah berkeluarga. Jadi kalau tugas, tara ngerjakan tugas. Sehingga ketika dia datang ke grup teh, pokoknya mah ngandelin timnya yang lain. Kata dia jadi malas kerja satu grup dengan dia gitu. Nah kehadiran kita pun bisa berpengaruh. Jadi kalau di sini leadership ini adalah sebuah kapasitas untuk mempengaruhi orang lain, melejitkan potensinya dan kekuatannya gitu ya, untuk kemaslahatan yang lebih besar, baik kemaslahatan individu maupun organisasi. Kalau di organisasi, organisasinya akan lebih cemerlang. Kalau individu jadi orang-orang hebat. Lanjut. Nah, kita belajar dari Sherpa. Mungkin kita pernah dengar ya, Sherpa itu aslinya sih masyarakat penduduk di Nepal, Tibet ya, dekat Himalaya. Yang tugasnya biasanya ngangkat jadi porter gitu ya. Apakah kita pikir dia hanya sebagai porter? No, ternyata tugas dia jauh lebih besar dari itu. Kalau kita pelajari, tugas dia itu bukan hanya ngangkat barang. Tapi dia mengajak timnya, di samping ngangkat barang, mengajak timnya untuk sukses. Dan itu bukan titik akhir tugas dia. Apa yang ada di benak dia? Mengajak pulang dengan selamat. Jadi berat ya. Tugas leader itu bukan hanya kita ngajak tim untuk meraih goals, tapi membuat orang-orangnya juga bisa pulang ke rumahnya dengan selamat. Karena tidak sedikit orang pulang kerja sekarang di tengah jalan burnout dan sebagainya. Gitu ya. Dan ini di dunia kerja udah sangat jadi global, jadi isu global sekarang namanya burnout. Gitu. Kenapa? Karena para leadernya kurang bisa memanage dirinya sendiri. Karena hanya mengikuti egonya untuk achieve target, lupa lingkungannya. Sehingga apa? Impact-nya akan jauh lebih besar daripada keuntungannya. Cost-nya akan jauh lebih besar daripada revenue atau profitnya kalau di perusahaan. Lanjut, maaf. Berikutnya lagi, nah gimana caranya agar jadi leader yang bagus? Ini ibarat kita naik pesawat yang sebelah kiri. Siapa yang pernah naik pesawat? Pernah ya? Kan di awal suka diumumkan ya, dipandu oleh pramugarinya atau pramugaranya. Bapak Ibu katanya di sini kalau ada udara tekanannya menurun akan jatuh gitu ya, tabung ini. Maka silahkan pakai ke sini. Bagi orang tua yang bawa anak maka perintahnya apa? Orang tuanya dulu, baru ke anaknya. Karena apa? Orang tuanya butuh oksigen dulu, butuh energi dulu, butuh kuat sehingga dia bisa nolong orang lain. Dalam leadership juga sama. Before leading others effectively, you should be able to lead yourself first. Jadi sebelum kita mampu memimpin orang lain, kita penting untuk bisa memimpin dirinya kita sendiri. Dan kalau para leader dimanapun saya lihat memang sejak awalnya mereka sudah jago mengelola dirinya sendiri ya. Makanya dikasih kepercayaan dimanapun tuh pada naik dan sebagainya. Itu bedanya leader dengan orang biasa. Lanjut. Nah sekarang self leadership. Self leadership itu banyak konsep. Kalau di sini yang Brian dan Kazan ya. Jadi Adam Brian itu mengatakan bahwa self leadership ini adalah sebuah praktek untuk mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Jadi self leadership itu apa? Ketika ada sesuatu terjadi di lingkungan kita, ada stimulus, ada apa, terus kita ngeresponnya itu dengan sadar. Gitu ya, nggak langsung reaktif. Karena kalau ini ada sebuah kejadian, masih ada waktu, Pak Epin. Jadi kalau di sini ada sebuah kejadian atau stimulus istilahnya.
Stimulus. Maka kalau ini ada stimulus ya. Stimulus itu kejadian ya. Misalnya nilai ujiannya tidak seperti yang diharapkan. Itu kan stimulus ya. Atau sebaliknya nilainya lebih dari dugaan, perasaan gue nggak bisa, kok bisa dapat A+ ya gitu. Contohnya gitu ya. Nah itu stimulus. Nah apa yang kita lakukan terhadap stimulus? Respons. Kita melakukan respons. Terus dengan respon yang kita lakukan, apa yang kemudian terjadi? Konsekuensi. Kan gitu ya. Betul? Ada stimulus di jalan, lagi naik motor, tiba-tiba lagi asik, disiplin gitu, tiba-tiba ada yang nyalip. Ciut. Apa yang dirasakan? Gitu ya. Gitu. Terus apa yang dilakukan? Membukakan pintu kebun binatang. Ya, gitu. Wah, udah gitu datang ke kampus. Begitu ke kampus, ternyata tadi yang diomelin itu siapa? Dosen kita. Gitu. Tahu lagi Pak dosennya gitu. Ada konsekuensi nggak? Ada. Selain perasaan bersalah, ada konsekuensi ya. Nah, jadi stimulus, respon, ada konsekuensi. Nah, yang menarik bahwa apakah antara stimulus dan respon itu nempel? Nempel nggak? Ternyata enggak. Di sini ada celah sekecil apapun. Dan di sini kita diberikan kebebasan untuk memilih. Pilihan. Pada saat kita disalib itu kan kita punya pilihan. Apakah mau kita ngerespon dengan A atau dengan B. Kalau orang yang tidak bisa melatihnya, biasanya refleksnya kejadiannya kayak gitu. Tapi kalau orang biasa melatihnya, maka respon kita di sini ada dua kemungkinan. Satu, responnya itu adalah empowering. Nah, responnya ini ya, choice-nya itu empowering. Yang kedua, choice-nya adalah disempowering. Yang empowering itu respon kita memberdayakan kita, positif. Ya. Tapi kalau yang disempowering membuat kita terjatuh. Itu pilihan kita. Itu sebagai konsekuensinya. Nah, dalam setiap tindakan kita pasti ngalamin kedua hal ini. Ngalamin nggak pernah ngalamin? Yang atas pernah? Yang bawah pernah? Nah, agar kita lebih bagus, konsekuensinya kita punya pilihan memilih dengan pendekatan yang membuat kita lebih empower, lebih berdaya. Disinilah perannya self leadership. Ada orang yang ketika dapat nilainya tidak sesuai harapan, marah-marah, mutung, nggak mau keluar kamar di kos-kosan, ada? Ada ya? Tapi mungkin ada juga mahasiswa ketika dapat nilai kurang bagus, dia diam, merenung. Ada apa ya? Perasaan aku bisa ya, tapi kok nilainya segini? Merenung, merefleksi diri. Nomor-nomor mana aja nih pertanyaan yang mungkin akan salah, mungkin yang benar. Oh, yang ini mungkin aku salah. Habis itu, oke, aku harus memperbaiki diri. Gitu. Itu yang empowering. Sementara yang disempowering tadi langsung mengurung di kamar, kos-kosan, diam nggak mau keluar. Sehingga kuliah berikutnya ketinggalan. Akhirnya banyak yang hilang. Ujian lebih jauh lagi, gitu ya. Kasih lanjut lagi. Nah, jadi tadi si self leadership adalah kemampuan untuk mengelola diri. Praktek untuk mengelola diri. Sehingga terkait dengan perasaan, pikiran, dan langkah kita. Sehingga harapannya ini bisa sesuai dengan tujuan kita. Ini nanti boleh dibaca aja ya. Jadi kalau alat ukurnya, Brian menentukan ada intention, menentukan niat dulu. Kita mau ngapain? Gitu. Misalnya kuliah tadi nilainya jatuh. Pada saat nilainya jatuh, aduh kok jelek gini? Kalau yang negatif kan ngurung diri dan sebagainya. Tapi yang positif
Untuk apa aku hadir di sini kuliah teh? Oh iya ya, aku dikirim orang tua. Biar dapat ilmu, gitu kan? Biar dapat ilmu, biar aku bisa hidup mandiri. Biar aku bisa mensolusikan masalah diriku, masalah banyak orang. Kenapa itu penting? Karena aku juga besar bukan karena sendiri. Ada jasa orang tua, jasa lingkungan, jasa guru-guru, jasa teman-teman. Gitu ya. Nah, itu yang namanya intention. Jadi pada saat kita melatih self leadership, intentionnya dibenahi, diluruskan, dicek. That's why di awal tadi kita ajak adik-adik untuk menjawab pertanyaan tentang renew intention, luruskan niat kita. Karena boleh jadi ada yang datang ke sini, aduh biar dapat absen. Nanti gitu ya, sama Pak Epin gimana absennya kalau nggak bagus kan nilainya berpengaruh gitu ya. Tapi dengan tadi menggali banyak hal tadi mudah-mudahan lebih intensinya lebih kuat dan akan lebih berenergi. Oke, jadi ada self awareness, kita sadar apa yang terjadi. Kemudian berikutnya lagi adalah, oh kalau begitu aku perlu belajar. Tujuanku apa sih? Oh apa yang harus perbaiki dan sebagainya. Kemudian lebih mengelola diri, self regulation. Lebih mengelola kata-kata kita, lebih mengelola tindakan kita. Sehingga apa? Buat diri sendiri menjadi memberdayakan, buat lingkungan jadi positif. Itu esensi self leadership. Yud, Pak Epin berapa menit lagi? 10 menit lagi. Enggak. Nah, ada jurnal yang menarik, saya dapat dari Sofia dikirim. Jadi jurnalnya ada Conceptual Model for Understanding the Process of Self-Leadership Development and Action Step to Promote Personal Leadership Development. Jadi kalau tadi kan measurements-nya ya, ada self-awareness, self-learning gitu ya, dan self-regulation. Regulated. Nah ini bagaimana prosesnya biar gampang saya ambil pilih modelnya yang ini. Jadi yang pertama dalam kehidupan kita ini pasti ada kejadian. Di kelas, di rumah gitu ya, dimarahin orang tua. Siapa yang pernah dimarahin orang tua? Siapa yang pernah dilarang oleh orang tua kalau mau jalan-jalan malam? Siapa yang sama dosen suka dikritik? Ya, siapa yang sama teman suka dijauhin? Atau dideketin, itu juga experience. Boleh jadi dengan kata-katanya, boleh jadi dengan perilakunya, treatment terhadap kita. Itu namanya experience. Nah, orang beda-beda merespon kejadian itu. Nah, makanya perlu dilatih bagaimana orang untuk mengelola self-esteem-nya. Self-esteem itu gampangnya gimana kita menerima diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, menghormati diri kita sendiri. Karena ada orang yang minta, gue ini memang gak cocok masuk ITB. Makanya nilainya kayak gini gitu ya. Ada yang kayak gitu? Aduh, udahlah DO aja gitu ya, gak diselesain. Ada yang kayak gitu? Mungkin ada ya, tapi di sini enggak ya. Jadi itu self esteem, terkait bagaimana kita mengelola diri, menerima diri. Asik gitu dengan diri saya sendiri teh. Ya, ini penting adik-adik karena apa? Karena tidak sedikit orang yang tidak menerima dirinya sendiri. Makanya banyak orang yang kena cancer. Gitu. Ada orang yang kena apalagi ya? Orang diabetes orang yang hebat biasanya katanya ya. Perfeksionis, suatu harus sempurna. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai harapan biasanya ngomel-ngomel, marah-marah dan sebagainya. Dan cenderung ingin intervensi. Akhirnya apa? Egonya dia tuh memakan dirinya sendiri. Banyak ya, kalau nggak salah bukan autism, apa namanya, yang kekebalan tubuhnya autoimun juga karena tidak bisa berdamai dengan diri saya sendiri dan sebagainya. Jadi ini penting karena implikasinya banyak, bukan hanya sekedar lingkungan, tapi buat kesehatan kita, kehidupan kita dan sebagainya. Balik lagi, self esteem. Nah kemudian ini self esteem fokusnya pada perasaan dan emosi. Kalau bahasa Inggris gampang ngebedainnya, ini emotion and feeling. Kalau di Indonesia kan emosi dan feeling itu relatif sama ya. Susah ngebedain ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada emosi, ada feeling. Ada emotion, ada feeling. Emotion itu reaksi biologi di dalam tubuh. Jadi kalau kita ada sesuatu di luar, tek, di kita langsung brek gitu ya, kena kita, ada orang marah atau apapun, maka akan muncul emosi. Reaksi biologi di dalam tubuh dan terasanya renyel. Pernah ngalamin nggak? Itu namanya emosi. Dan emosi ini
singkatannya energy in motion. Kalau itu kita biarkan, dalam 90 detik akan lewat sendiri. Akan pergi lagi. Emosi itu. Makanya ada saran, kalau kita lagi marah, kalau lagi berdiri ngapain? Duduk. Kalau udah duduk, masih marah, ngapain? Duduk gitu ya. Apalagi tiduran, ubah lagi ya. Itu tuh apa? Barangkali ya. Itu untuk mengatur ritme itu. Begitu 90 detik dibiarkan, maka dia akan pergi berlalu sendiri. Rasa nyaman atau tidak nyaman sebaliknya. Nah tapi sebagian orang ketika ada reaksi tubuh itu, biologis tubuh itu, nggak enak nggak nyaman itu, terus diinterpretasikan. Waduh, saya ini bodoh nih nilainya, angkanya ujiannya segini. Oh saya ini fisiknya lemah nih, makanya naik nggak kuat. Maka apa yang terjadi? Berpengaruhlah ke feeling. Feelingnya akan nggak nyaman. Ketika feelingnya nggak nyaman, akan berpengaruh ke self confidence. Wah, saya nggak cocok deh. Saya nggak pantas deh. Dan setelah itu, ke self concept. Maaf, ulang lagi ya sebelum langsung self confidence, ke self concept. Ke self conceptnya tuh, oh ternyata saya ini nggak cocok. Ternyata saya ini nggak mampu. Ternyata saya ini nggak capable. Ternyata saya ini nggak macam-macam. Akhirnya apa? Nggak pede, self terganggu. Kemudian apa dampaknya dari situ? Maka attitude-nya ketika memandang dunia, memandang situasi dan sebagainya akan mengikuti. Ya di dunia banyak orang jahat. Akhirnya apa? Berpengaruh ke motivasi. Ah ngapain lah, udahlah ngapain belajar capek-capek gitu. Akhirnya perilakunya apa? Sering bolos. Ya, dalam konteks di perusahaan juga sama. Ada mengatakan kalau kerja tuh, wah udah kerja nih. Tapi ternyata pada sekerja yang dipromosikan orang lain. Kita udah kerja keras, gitu ya. Nanti akan ngalamin. Oh jadi self esteem nggak nyaman nih. Ah aku nih gimana nggak benar dan sebagainya. Udah gitu langsung ke self konsepnya. Wah saya ini emang nggak cukup punya kompetensi yang memadai. Akhirnya nggak pede. Begitu ditawarin enggak. Akhirnya apa? Terus attitude-nya, udahlah kerja ini capek nggak capek podo wae gitu ya. Little to me, but salary no up gitu. Ya, kerjaan sedikit-sedikit kasihin ke aku. Tapi aku nggak dikasih promosi dan sebagainya. Akhirnya nggak termotivasi untuk belajar lagi, nggak termotivasi untuk lebih baik lagi. Akhirnya behaviornya apa adanya, Akhirnya konsepnya nggak bagus. Udah gitu, self esteemnya nanti kepengaruhin lagi. Nah, dalam konteks ini kalau kita mau ingin membangun self leadership yang bagus, maka self esteemnya perlu dilatih, mengelolanya. Caranya gimana? Kalau ada experience buruk, saya marah. Wow. Saya tidak mengatakan di self esteemnya tidak mengatakan saya ini pemarah. Tapi yang saya lakukan buat diri saya, self awareness tadi. Saya sedang mengalami marah. Jadi bukan self esteemnya, tapi experience-nya. Oh saya sedang dapat experience marah. Oke, gitu ya. Terus self concept, saya ini kan orang baik, orang sabar, orang punya kemampuan. Gitu. Sehingga apa berikutnya? Saya akan lebih pede karena jadi orang yang baik. Tapi kalau kita tidak bisa mengolahnya dengan baik, ketika ada situasi yang kurang nyaman, self esteem kita, aduh, aku ini orang nggak bener, nggak diterima di mana-mana. Aku ini orang nggak bener nih. Itu self esteem tentang dirinya. Kemudian akhirnya self konsepnya, saya memang orang yang nggak cocok di mana-mana. Akhirnya ditawarin banyak peluang, nggak mau. Gitu ya. Nanti kasih terus looping gitu. Nah ini pentingnya kita mengelola self leadership. Karena nanti kalau kita bekerja, yang diamatin tuh orang tuh adalah ada di assessment namanya banyak hal. Di antaranya ada inisiatifnya dan sebagainya, attitude-nya. Dan ini yang di atas adalah akar masalahnya yang berwarna itu. Yang kalau kita latih, maka attitude-nya akan positif. Kemudian motivasinya akan bagus, perilakunya akan bagus, sehingga dapat experience yang bagus. Walaupun tidak selalu bagus, karena di dunia ini kan penuh cobaan. Ya, boleh jadi dapat experience-nya nggak bagus, tapi bukan berarti yang Maha Kuasa sedang merendahkan kita, tapi sungguh sedang menguji kita untuk mengecek siapa yang terbaik, gitu kan? Siapa yang terbaik dengan lulus bisa dengan ujian itu. Nah, yang banyak terjadi adik-adik nanti mungkin di banyak tempat orang pada saat ingin membangun leadership seorang
fokusnya merubah attitude. Padahal ini result. Ya, yang bisa dilakukan adalah rubah akarnya. Bagaimana orang cara memandang situasi, gitu ya. Oleh sebab itu kita kan diajarkan kan, kalau mengkritik orang, jangan mengkritik orang identitinya. Tapi kritiklah apanya? Perilakunya. Nggak bilang, kamu ini orang jelek, enggak. Tapi kamu ini, perilakumu ini kayaknya kurang pas deh untuk situasi kayak gini. Baiknya kayak gini. Jadi bukan dibilang, kamu ini jelek, harus jadi orang bagus dong. Enggak gitu. Jadi yang di ini bukan attitude, bukan identitinya, tetapi adalah perilakunya. Yuk, dikit lagi. Nah, jadi ini cara mengembangkannya. Kemudian saya ingin ngajak simple practice, kayaknya waktunya tapi udah habis. Kalau mau pertanyaan, boleh berapa menit lagi kita? Ini perlu 5 menitan kayaknya. 5 menit. Boleh ya? Mau praktek simple? Yuk, lanjut. Ini contoh pendekatannya ya. Bagaimana kita mendevelop self leadership banyak, tapi saya nggak akan bahas ini. Ada counseling, ada coaching, mentoring, ada teaching dan sebagainya, directing gitu ya. Ini hanya kuadran pendekatannya. Saya sekarang banyakannya di coaching, di mentoring. Jadi banyakannya asking. Dan orang menjawab sendiri. Kenapa? Karena orang tuh hebat kok. Dan dia akan lebih punya merasa memiliki kalau ditanya. Dikasih tahu. Kadang dikasih tahu tuh nggak dengerin gitu ya. Lanjut. Nah, sok sekarang nih bagi yang usianya ada di sini yang lebih dari 20 tahun angkat tangan. Sisanya di bawah 20 tahun. Oke, termasuk yang di Jatinangor, yang di Cirebon ya. Silahkan pilih. Ini ingat-ingat lagi masa usia Anda sebelum 10 tahun. Oke. Yang kedua 10 sampai 20 tahun. Bagi yang udah lewatlah. Nggak apa-apa, yang 20 tahun lebih. Silahkan ingat-ingat kembali dalam hidup ini, apa peran leadership yang pernah Anda jalanin. Sok, ingat-ingat. Peran leadership atau yang lebih enak lagi yang mengasihkan, yang sangat berkesan gitu. Sebelum 10 tahun ya, misalnya waktu di SD. Jadi apa? Di SD itu apa? Ketua kelas gitu ya. Atau apa, terserah. Atau di lingkungan, disuruh mimpin drum band gitu, atau terserah. Silahkan pilih 2 aja. Nggak usah 3. Antara sebelum 10 tahun, mau di rumah, mau di sekolah apa. Kemudian yang kedua, antara 10 dan 20 tahun. Peran kepemimpinan apa yang pernah Anda jalani? Baik yang formal maupun informal. Kan kadang kalau jadi jabatan kan formal ya Pak Henry ya. Tapi kalau informal tuh ngarang-ngarang, udah kamu aja deh yang mimpin gitu. Itu informal. Apa yang terus kemudian, ingat lagi kejadian itu, bayangkan, apa yang Anda lakukan di peran kepemimpinan itu. Itu pertanyaan nomor 2. Yang ketiga, dengan apa yang Anda lakukan itu, apa impact-nya buat diri sendiri. Dan buat orang-orang sekitar yang kita pimpin, apa pengaruhnya buat mereka. Ya. Ini yang berhasil, diingat-ingatnya yang berhasil ya, yang positif, experience-nya yang membahagiakan. Dah? Terus siapa aja yang berjasa, sehingga Anda bisa jadi seperti itu. Ingat-ingat. Yuk, diingat-ingat. Boleh usia 7, 8, yang pertamanya. Yang keduanya, boleh usia 14, 15. Boleh di kampus, boleh di sekolah. Udah? Ada yang mau berbagi nggak ke depan sini? Ayo, ini boleh jadi hadiah terindah yang pernah kalian dapat. Saya yakin gak pernah ditanya Bu Naomi deh, apa kisah suksesmu gitu, atau Pak Henry atau yang lain ya. Saya juga jarang nanya kayak gitu. Yuk, siapa yang mau? Boleh maju ke depan. Tepuk tangan dulu dong.
Boleh bawa kursi ke sini biar asik. Sambil duduk aja. Kursinya bawa nanti di sini ngadap ke sana. Ayo boleh agak cepetan. Biar rileks sambil duduk aja. Namanya siapa? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Fadlin Tarigan dari Teknik Tenaga Listrik Elektro Arus Kuat. Namanya tadi? Fadlin. Fadlin, oke. Ya. So, cerita. Sebentar, sebelum Fadlin cerita, tugas yang hadir di sini adalah kayak perempuan yang tadi, di film tadi. Ya, ingat-ingat apa kehebatan dia. Boleh dong siapin kertas kecil aja. Masing-masing ada kertas kecil, segini juga nggak apa-apa. Mungkin kalau ada yang bawa kertas, seculik ini nggak apa-apa, segede post-it. Siapin so. Ya, tugasnya adalah mencatat apa kehebatannya Fadlin. Kalau yang ada punya kertas boleh berbagi ke sekitarnya. Ngasih segini aja kertasnya nih biar sempat nulis. Atau kalau mau chat langsung nanti ke WA-nya boleh. Go, ceritain. Maksimal 3 menit ya. Oke, thank you Ya. Pak. Selamat sore teman-teman sekalian. Pagi ya Mas ya. Selamat pagi. Pagi. Tentu banyak dari siswa ITB, saya percaya kita adalah orang-orang terpilih dari seluruh Indonesia. Kisah sukses kalian waktu semasa periode usia-usia sebelumnya. Satu hal yang paling menarik adalah saya lahir dan besar di kota Palembang, Sumatera Selatan. Alhamdulillah berhasil ke SMA Negeri Sumatera Selatan yang kata orang one of the best di sana. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi ya alhamdulillah. Saya belajar setiap hari, pergi ke sekolah dengan rajin. Di kelas 10 saya menamatkan matematika, fisika, dan kimia hingga kelas 12. Kemudian saya mendalami olimpiade, matematika, fisika, dan saya mengikuti lomba kompetisi debat bahasa Inggris dan semacamnya, yang tipikal anak-anak ITB pada umumnya. Alhamdulillah di tahun terakhir I was accepted in Australian University di Monash, tapi it's so unlucky that I just got 50% scholarship, so saya harus mencari pilihan lain, opsi lain. Tapi bukan tentang semua achievements itu yang menjadi sukses terbesar saya. Di tahun ketiga alhamdulillah ya saya mendapatkan paralel 1, tapi banyak teman-teman saya bersedih Pak. Teman-teman saya 30 orang bersedih karena mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka. Mereka tidak tahu apa itu ITB, apa itu UI, UGM, mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan kampus, even mereka SBMPTN tidak tahu. Alhasil saya tergerak hati saya, karena saya melihat tidak ada pergerakan atau inisiatif dari guru. Saya mengumpulkan teman-teman saya, waktu itu 30 orang, 20 dari IPS, 10 IPA. Oke, kita akan buat kelas 1 kali atau even 2 kali dalam 1 minggu. Kalian silahkan tanya apapun yang kalian mau kepada saya tentang apa itu perkuliahan, jalur masuknya dari mulai politeknik, institut, universitas, kedinasan, dan lain-lain. Saya akan siap membantu. Karena saya paham betapa sakitnya dan sedihnya ketidaktahuan dan kebodohan itu. Belum pernah ada di keluarga saya yang berhasil kuliah sampai ke Jawa. Itu adalah suatu kesedihan yang mengharukan ya buat saya gitu. Jadi saya paham bagaimana rasanya ketika gelap gulitannya kebodohan tadi. Alhasil 30 orang itu setiap hari Jumat sore, Sabtu sore, dan Minggu sore itu saya mengadakan kelas secara informal di sekolah atau mungkin di asrama. Kita diskusi malam. Kamu mau ke STAN, oke, di STAN itu seleksinya begini, buku STAN itu begini, kamu mau kemana? IPDN, oke, kamu mau ke ITB, UI, UGM, SBMPTN ini, UI ada UGM ada UTUL, UI ada SIMAK begitu. SIMAK soalnya begini, begini. Kamu kalau mau SIMAK belajar dari buku ini, begini, tonton profesor ini, gini. Saya prepare mereka semua. I tried my best for them. Alhamdulillah, 80% they succeed, 80%. 80% succeed,
Dan menurut saya semua penghargaan, piagam, piala, prestasi apapun itu, it was just nothing. Itu nothing ketika kita hanya bisa menjadi cahaya atau kita hanya hebat sendiri, it's just nothing. Kemudian di hari, jadi karena itu COVID ya, saya angkatan 20, COVID. Jadi di hari itu kelulusan, alhamdulillah I was mentioned by the best graduate. It was called as valedictorian, like the American school, common American school. And lots of them texted me, Fadlin, thank you banget. Aku alhamdulillah masuk di Unsri, Teknik Elektro, aku masuk di sini, aku masuk di sini, aku masuk di Unair, Hubungan Internasional, aku masuk di UGM Matematika, aku masuk di sini, thank you banget Fadlin. If it wasn't because of you, I wouldn't be this. Tapi aku bilang, no, it's not because of me. It's because of you that you believe in yourself. I was just helping you. Gitu sih mungkin Pak. Silakan duduk. Keren ya. Boleh ngadap ke layar. Ya, duduknya santai aja, ngadap ke sana. Nah, bebaslah duduknya. Sok, siapa yang sudah mencatat kehebatannya Fadlin apa? Nggak boleh lihat sana aja. Yo, apa kehebatan dia? Kalau saya melihat dia orangnya humble. Ketika dibilang sukses, bukan saya, karena kamu kok ini. Dia punya kepedulian. Dia punya tanggung jawab, punya inisiatif, mau kontribusi. Itu kehebatan dia. Yuk, siapa lagi mau cari kehebatan dia? Boleh masuk ke mic aja. Kehebatan dia itu bisa bantu orang yang masih kayak lebih muda daripada dia untuk sukses masuk PTN. Oke, berarti sosok seperti apa dia? Selfless mungkin, selfless. Helper, oke. Thank you. Ada lagi? Silakan, boleh ke mic. Nanti antri langsung ke mic aja ya. Langsung berdiri aja biar waktunya lebih ini. Pak Epin soalnya udah lihat ya saya terus. Mbak yang di belakang boleh langsung ke mic sebelahnya. Oke, Ya. mungkin kalau menurut saya, perkenalkan kembali saya Joel dari Kimia 1051901. Bagi saya melihat Fadlin itu orangnya resourceful. Karena Fadlin rela mempelajari prosedur penerimaan gak cuma untuk satu kampus tapi untuk berbagai kampus. Dia rela mencari resource untuk anak-anaknya mau masuk ke sini, ya udah belajar dari sini gitu. Gini soalnya, gini yang mereka cari gitu. Itu sangat resourceful banget. Aku nggak yakin aku bisa punya tingkat ingin cari tahuan seperti itu. Aku respect banget sama Fadlin untuk itu. Thank you, keren. Lanjut. Kalau dari aku yang paling dinotis itu dia tuh caring, dia sebenarnya mirip sama helpful, cuman kayak dia bisa put himself in other people's shoe so that he can understand what they actually need, which is ya itu kayak knowledge tentang how to prepare to be a student in top universities in Indonesia. Oke, apa kompetensi dia yang dibangun sejak awal jauh-jauh sebelumnya? Dia cerita nanti ikut kompetensi olimpiade. Well, kompetensinya dia bisa manage diri dia sendiri di awal, sehingga dia bisa paham pas ngeliat orang lain dengan kebutuhan berbeda, dia juga nge-prepare-nya sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Yang Jadi membuat dia hadir di Sydney, mana tadi Sydney mana? Olimpiade itu di mana tadi? Olimpiade di mana? Math Olympiad di Hong Kong waktu itu Pak. Di Hong Kong pakai bahasa apa? English. Bahasa apa? English, dia pernah cerita. Berarti dia di awal-awal sudah punya inisiatif belajar apa? Foreign language. Bahasa? International language. International language, mungkin English gitu. Sementara orang lain mungkin main-main, enjoy. Dia fokus belajar bahasa dan sebagainya. Itu juga salah satu strength dia. Inisiatif. What else? Okay, that's all. For Okay. me, probably there will be Thank another you, person, yes. appreciate it. Penasaran pengen dari Bu Naomi dan Pak Henry, gimana Bu Naomi, ada nggak? Fadlin Pak, kalau menurut saya yang paling penting tuh betul Pak, dia mampu memanage dirinya sendiri dulu
memotivasi dirinya sendiri. Karena ini dari Sumatera Selatan kan Pak. Jadi keluarga saya ada di Sumatera Utara juga. Saya membayangkan itu enggak jauh-jauh. Jadi kalau kebanggaan kampung di sana itu Pak, mungkin kalau ada yang lulus juga yang datang itu satu truk gitu Pak, satu bus. Jadi ngebayangin Fadlin punya semangat ini, ya menurut saya luar biasa gitu. Dia bisa memotivasi diri sendiri dan menggerakkan di lingkungannya. Begitu Pak kalau dari saya. Sosok pemimpin ya Pak, leadership. Pantas Bu Naomi pas lagi dengerin agak tunu, rupanya ada kedekatan emosi secara culture kesumateraan. Pak Henry boleh satu lagi. Terima kasih Pak Agus. Kalau dari Bu Naomi tadi sama-sama Sumatera, saya satu kota ini Pak. Jadi saya melihat Fadlin ini seorang yang tadi betul self leadership-nya bagus sekali. Dan dia bisa merespon kegagalan untuk tidak bisa mendapatkan beasiswa di Australia di Monash tadi dengan melakukan sesuatu yang sangat positif. Mungkin itu yang sangat berkesan dari Fadlin. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk Fadlin. Boleh balik kanan lagi Fadlin. Gimana rasanya tadi bisa bercerita? Pernah diceritakan ke yang lain sebelumnya nggak ceritanya? Oke, thank you Pak. Pernah diceritakan ke tempat lain? Pernah Pak. Di ITB pernah nggak? Belum. Jadi buat ini Pak, kebetulan 1 bulan yang lalu ada interview Slumberjee. Waktu itu the question was, what was the most memorable experience leadership in your life? Jadi saya explain itu, like I conducted class, I managed the students, I managed the kind of curriculum, assessment, feedbacks. Saya juga communicate dengan teachers. Ini my class, what can I improve from this class? Saya tanya ke teacher saya yang dia juga alumni dari Fulbright juga dari Amerika. Ini gimana nih Bu? Kita nih biar bisa anak-anak termotivated gimana nih gitu. Itu sih Pak, pernah saya ceritakan. Gimana rasanya dapat feedback dari teman-teman barusan? Dari Bapak, termasuk Bapak Ibu dosen? Yang pasti terharu Pak ya. Thank you banget buat Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. What becomes my point is, kita adalah orang-orang terpilih di kampus ini, di gedung ini. Jangan sia-siakan amanah Tuhan itu untuk kita. Banyak saudara-saudara kita yang menangis, iri, jealous, jutaan orang ingin menjadi diri kita, kalian salah satu hari ini. Jadi jangan biarkan mereka kecewa dengan kesempatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kalian. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa sih yang berjasa yang menanamkan nilai-nilai tadi, inisiatif tadi, caring tadi buat Fadlin? Of course, my father, Pak, ayah saya. Ayah saya itu seorang warrior banget. Beliau itu sama seperti saya, start life from zero, tapi dia bisa menjadi seorang field engineer hingga ke Rusia, ke Serbia. Kemudian dia banyak menceritakan tentang dunia, tapi satu hal yang paling saya ingat adalah tentang generosity dan kemauan dia berbagi. Waktu itu kami pernah pergi ke toko buku Gramedia. Ayah saya dulu, he was kind of manager area gitu di salah satu company. Kemudian ada seseorang yang datang masuk bertanya, "Ibu, harga buku ini satu pack berapa?" 38.000 gitu. Tidak ada orang-orang yang peduli, nggak ada yang peduli. Padahal itu adalah seorang bapak pakaiannya lusuh, ya tentu dia pasti ingin membeli buku itu untuk anaknya gitu. Tapi ayah saya langsung mendatangi bapak tersebut, terus bertanya, "Pak, buat siapa bukunya?" "Buat anak saya Pak, baru masuk SD," katanya. "Oh ya udah, Bapak ambil aja semua buku, tas, alat tulis yang Bapak mau, nggak usah pikirin harganya." Gitu sih. Oke, setelah dapat tadi dari ayah bekalnya, terus kemudian apa yang mau dikatakan sama ayah sekarang dengan apa yang Fadlin udah achieve, syariatnya atas inspirasi? Kalau ayah di sini, apa yang mau dikatakan? Gak tahu Pak ya, mungkin kami bakal nangis saling pelukan kali Pak. Apa yang dikatakan? Nikmati pelukan itu. Maybe I would say thank you to him for being great father and great leader. The same thing he would say thank you for great son and become a great leader for others.
Boleh dibayangkan sambil beliau ngomong itu ekspresi wajah. Oke. Ya. Oke, kebayang Pak. Gimana rasanya? Jujur gemeteran sih Pak. Oke, apa manfaat dari barusan, praktek barusan buat Fadlin? Ada nggak? Cerita, didengerin, dikasih feedback. Manfaatnya saya mungkin lebih lega Pak ya. Karena saya rasa ada cerita hidup yang harus saya sampaikan. Ya harapannya semoga 1 atau 2 orang dari ruangan ini bisa memantulkan inspirasi itu kepada kelompok-kelompok masyarakat atau orang di luar sana. Itu sih Pak. So how do you see yourself differently now? I'm seeing myself sebagai seseorang yang now as I mentioned the story like Setelah cerita barusan, setelah di feedback. warrior, fighter, tapi ya always everything happens because of God. Failure and success, everything's because of God. Oke, dari nada suaranya kerasa ya? Sesuatu banget gitu. Mari kita berikan aplaus buat Fadlin, thank you. Silahkan dibawa. Wah, hadiah buat Fadlin. Nah, jadi itu contoh simpel bagaimana kita juga bisa membangun self leadership orang. Ya, guru saya bilang gini, we can make any conversation to become a leadership conversation. Pada saat kita ngobrol kapanpun dimanapun, kita bisa menjadikan percakapan kita itu sebagai percakapan yang memberdayakan. Ya, percakapan yang buat orang lebih bersemangat, lebih mengenali dirinya, gitu. Dan itu akan kembali pada diri kita lagi. Dan itulah cara membangun self leadership, karena untuk mengatakan seperti yang tadi sampaikan kayak Bu Naomi, Pak Henry dan teman-teman bertiga itu nggak gampang untuk mau ngomong kayak gitu. Ya, itu perlu pengelolaan diri sendiri. Kerelaan kita untuk bersedekah gitu ya, ngasih feedback yang positif dan sebagainya. Itu contohnya teman-teman. Dan saya kembalikan Pak Epin. Ya baik, terima kasih. Beri aplaus buat Coach Agus. Waduh. Ini saya udah buka kacamata, Coach mau nangis, lihat Bu Naomi udah begini. Ya ditutup oleh Fadlin tadi. Baik, masih ada waktu kurang lebih 9 menit ya. 9 menit dari schedule kita. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya. 1, 2, dari Zoom atau YouTube ada Pak Danan? Oh tidak ada. Mas yang di, Mas atau Mbak nih belakang. Oke, silakan yang pertama langsung ke pertanyaannya ya. Kemudian satu lagi, silakan langsung standby di dekat mic biar langsung. Oke, silakan sebutkan nama dan dari prodi mana. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Karina Jodi, NIM 174 20050 dari DKV ITB. DKV FSRD maksudnya. Saya mau izin bertanya mengenai self leadership. Seperti pada definisi besar sebelumnya, kalau self leadership adalah sebuah praktek untuk menginfluence diri sendiri untuk berpikir, merasakan sampai aksi nanti. Seperti materi yang disampaikan, tadi banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi proses terbentuknya self leadership ini. Saya mau izin bertanya berdasarkan pengalaman yang mungkin pernah atau bahkan sering dialami oleh banyak orang juga. Bagaimana ya Pak kira-kira cara dapat full self control untuk berpikir, merasakan dan beraksi di saat keadaan menekan atau dalam mode panik? Karena sering sekali jadi tidak bisa berpikir jernih dan jadinya tidak bisa mengontrol diri sendiri. Terima kasih. Baik, siapa namanya Mbak? Karina. Karina dari DKV ya. Oke baik, beri aplaus buat Karina. Wah, satu lagi Mas, monggo. Selamat siang semuanya, Pak Agus. Nama saya Fadlan Armon dari Prodi SBM Management. Yang saya ingin nanya Pak, itu kan untuk presentasi ini itu fokusnya kepada self leadership dan sudah nangkep semuanya tentang self hubungannya sama experience, self esteem, terus self assessment, terus
cara untuk regulasi diri dan cara menghadapi stimulus yang kita hadapin untuk kalau misalnya empowering atau disempowering. Yang saya ingin nanya Pak, itu kan banyak yang, kalau dari persepsi saya banyak yang di luar kontrol kami. Misalnya saya bersyukur banget, saya keluarganya lumayan, ya gimana, pokoknya bapak saya udah ada masuk universitas ternama, terus bisa biayai edukasi abang saya dan saya untuk ke kuliah yang lumayan juga. Tapi saya dari Kalimantan, terus pertanyaannya Mas? Iya, langsung ya. Pertanyaannya itu bagaimana untuk menerapkan semua ini terhadap komunitas. Soalnya saya lihatnya kebanyakan mungkin dari persepsi saya ini masih dalam level individual. Kalau untuk menerapkan untuk bantu membangun orang lain juga gimana? Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Fadlan ya, di applause. Ya, ada dua coach, pertama dari Karin ya. Kalau yang saya tangkap sih dari yang panjang itu bangkit dari tekanan ya, gimana. Kemudian Mas Fadlan dari SBM, gimana menerapkan itu untuk ke lingkungan yang lebih luas. Mangga, coach. Baik, makasih Mbak Karin, Mas Fadlan. Pertanyaannya berat. Yang pertama, buat Karin, itu pertanyaan yang cukup menggelitik dan jawabannya dengan pertanyaan. Mana tadi Mbak Karin teh? Belakang ya, duduknya di depan atau biar jawabannya nanti Mas. Jadi pertanyaan mujarab yang pertama bisa kita tahukan adalah satu, untuk apa saya ada? Kenapa saya diciptakan? Kenapa saya ada? Kenapa saya diciptakan? Satu. Yang kedua, untuk apa saya hidup ini teh? Pasti kan yang menciptakan kan? Untuk apa? Terus kita mau kemana ujungnya? Itu. Kemudian yang kedua, ada teori menarik nih. Tadi saya share ke Pak Henry dan Bu Naomi. Kita perlu memahami posisi kita ada di mana. Kan gitu ya? Kayak kita sekarang mau pergi misalnya ada orang bilang, lusa kita pergi ya, mau ke Lembang gitu kan? Betul? Terus kita ngumpul yuk. Perlu nggak cerita ngumpulnya di mana? Perlu ya. Jadi kita perlu tahu di mana kita. Jadi dalam hidup ini merah nggak apa-apa lah. Dalam hidup ini ada namanya situasi yang empowering. Tadi empowering ya. Pernah dengar empowering? Yang di mana itu? Di atas ya, ada choice kan? Nah, ini ada banyak orang yang hidupnya tuh di bawah garis ini. Nah, nanti kita akan lihat ada yang di atas. Yang di bawah ini namanya adalah sebuah drama yang menakutkan. Nah, tadi saya tanya, Bu Naomi masih apa lagunya Ahmad Albar gitu ya Bu Naomi. Tapi ini kayaknya adik-adik ini udah bukan zaman ya, jadi nggak tahu ya. Katanya dunia ini panggung sandiwara. Gitu. Nah, jadi ada orang yang hidupnya dalam sandiwara. Di mana di sini pertama dia merasa sebagai victim. Merasa hidupnya jadi korban. Kalau dapat nilai nggak bagus, aduh dosennya killer sih, gitu. Ya, ada yang kayak gitu? Padahal kenapa kok yang lain ada yang bisa bagus gitu ya? Kalau memang karena dosennya, kan gitu ya. Nah, yang kedua, victim ini merasa jadi korban. Kerjaannya apa? Ya, nyalahin diri sendiri dan sebagainya. Yang kedua, di sini adalah sebagai persekutor. Persekutor ini orangnya kerjanya mendominasi, menyalahkan pihak lain, dan ini selalu merasa benar. Ini selalu merasa korban, fear lah, takut. Satu lagi ada juga yang merasa menjadi hero. Hero ini adalah orang yang tidak ingin dirinya dan orang lain merasakan sesuatu yang gak nyaman. Sehingga dia berusaha untuk membuat orang
Tapi temporary. Ya, di sini tuh ada yang pusing, udah tak bantuin deh, udah giniin. Nah, namun ada kecenderungan hero ini bukan ngasih kail, tapi dia ngasih ikan. Menyelesaikan masalah nggak? Menyelesaikan. Terus kemudian apa akan panjang nggak? Nggak, dia kejebak lagi. Ini hero. Ada apa-apa udah gue kerjain deh. Ada juga dulu teman-teman saya kuliah gitu ya. Wes gue kerjain aja. Tapi ini orang lainnya nggak mandiri, nggak belajar. Dalam hidup tuh kayak gitu ada. Kalau di kantor, di perusahaan ada performasi yang nggak bagus, udah gue kerjain aja. Wah, performasinya bagus. Jadi bagus. Timnya asik-asik aja. Namun lama-lama dia capek. Akhirnya dia merasa, kayaknya gue jadi korban aja nih. Gitu. Segala gue kerjain dan sebagainya. Udah gitu apa? Udah gitu nyalahin orang. Persekutor. Habis dia gitu. Dan nyalahinnya bukan cuma nyalahin orang lain. Tapi kadang nyalahin diri sendiri. Gue harusnya gak kayak gitu kemarin tuh. Kenapa gue kok mengalah ya? Gitu. Gue kok kurang belajarnya. Kenapa kok gue ini? Nah itu di sini. Nah jadi ketiga ini pertama perlu kita kenalin Mbak Karina. Mbak Karina merasa ada di mana di antara tiga ini? Kalau misalnya ngalamin perasaan kurang nyaman gitu ya. Apakah menjadi sebagai korban dari lingkungan atau teman? Ataukah karena merasa gue perasaan udah banyak melakukan sesuatu, tapi kayaknya hasilnya gak seperti yang gue harapkan, kok yang dapat apresiasi yang lain gitu. Atau ini, dia tuh salah tuh, gue juga salah, kenapa sih gini-gini gitu. Gitu ya. Nah ini bisa dirubah, caranya gimana naik ke atas. Yang hero bisa menjadi, Yang hero bisa menjadi coach. Yang victim bisa menjadi kreator. Yang ini kita rubah diri kita dari persekutor ini menjadi challenger. Ini R-nya 1 atau 2 ya, challenger. Jadi kalau coach itu ngasih kail, bukan ngasih ikan. Caranya gimana? Nanya ke orang. Kamu maunya seperti apa? Terus kalau udah kamu dapat apa yang kamu harapkan, apa ukur indikatornya? Terus kenapa itu penting buat kamu? Ya, apalagi yang buat itu penting? Udah gitu apa kelebihanmu? Apa passionmu? Apa yang perlu kamu perbaiki? Terus apa dong yang mau kamu lakukan? Gitu. Jadi coach itu mengajak orang terus berjalan seolah-olah dia dalam visualisasinya menjalani sesuatu, mensolusikan apa yang dia sedang hadapi. Dan biasanya itu efektif. Dan ini makanya coach sekarang jadi mahal ya di banyak tempat. Dan jadi rebutan sekarang. Nah kemudian kalau yang victim bisa jadi kreator. Yang tadinya merasa jadi korban, di sini berubah menjadi aku bertanggung jawab atas hidupku. Aku bertanggung jawab atas hidupku. Mau diapain, ya itu ambil pelajaran terbaiknya. Aku perlunya kayak gini. Untuk apa aku hidup tadi ingat ya? Aku diciptakan pasti ada tujuannya kan? Kayak ibarat teman-teman, kenapa dikirim ke ITB? Pasti ada tujuannya ya? Terus seharusnya seperti mana di ITB-nya? Kan itu. Terus setelah dari ITB, apalagi? Oh berarti berharap dapat kemampuan yang hebat dan sebagainya, bisa bekerja, mandiri dan sebagainya, membahagiakan keluarga, orang tua dan sebagainya. Nah kalau yang ini persekutor bisa jadi challenger. Challenger itu dengan nanya-nanya, yang tadinya ini nyalahin orang, terus kalau kamu jadi kayak gitu terus gimana nanti masa depanmu? Di challenge. Kamu maunya kayak gimana? Terus gimana? Gitu ya. Jadi yang pertama tadi, pada saat menghadapi situasi yang sulit, relax dulu, jangan langsung respon, kasih jeda, kasih waktu, Karina. Tarik nafas dulu, terus merenung, self-reflection. Untuk apa sih aku, misalnya case-nya di ITB sulit gitu ya, dapat nilai, saya ngalamin dulu ya. Untuk apa sih aku dimasukkan ke ITB ya? Apa tujuan orang tua aku membayar perkuliahan di ITB? Termasuk mungkin biaya hidup dan sebagainya. Apa harapan dia tentang aku? Gitu. Terus aku gimana
mau mengikuti atau mau memuliakan mereka, atau aku mau putus asa di sini. Gitu ya. Terus akunya menjadi sosok apa ke depannya? Terus apa arti kejadiannya buat aku? Tanyain gitu. Aku ini ada di mana? Cek ini posisinya. Apakah kita sebagai victim, persekutor, atau sebagai hero? Nah kalau yang hero bisa berubah jadi coach, nanti bisa belajar tentang coaching. Dari victim berubah menjadi kreator, aku bertanggung jawab atas hidupku. Yang jadi persekutor yang bisa nyalahin orang, balik jadi challenge. Gitu. Nanti boleh dibuka di internet, itu namanya The Drama Triangle. Yang bawah itu drama yang menakutkan, yang atas itu dinamika empowering, pemberdayaan yang dinamis. Jadi kita membawa dunia yang tadinya disempower menjadi kita menjadi sok yang berdaya. Itu. Mudah-mudahan kejawab Karina. Oke. Satu menit Pak. Ya? 1 menit lagi. 1 menit Karena lagi? ada kuliah jam 11. Oh siap, pertanyaannya apa tadi Fadlan? Boleh diulang lagi? Gimana caranya? Mempengaruhi lingkungan. Yang pertama Fadlan, kadang-kadang udah dengan fuka-fuka itu. Maka di samping yang tadi Karina sampaikan, apa yang bisa kita lakukan? Kita cari teman, cari yang positif. Gitu ya. Cari komunitas yang positif, cari teman-teman yang positif, karena banyak kan, di situ kita akan banyak belajar dari dia. Anak saya bilang, Pak, anak saya bilangnya gitu, ini sekarang ini belajar kayak susah banget karena online terus gini-gini. Tapi nyoba dia bilang, ketemu dengan teman-teman di kampus, kayaknya dijelasin sama teman-teman dari sudut pandang bahasa mereka lebih gampang ngerti gitu, kebantu. Nah dia cari teman yang positif, yang membuat dia lebih mudah dan sebagainya. Begitu pun dalam mempengaruhi orang lain. Yang kedua, intention tadi balik lagi, niatkan. Untuk mempengaruhi orang kebanyak itu untuk apa niatnya? Kalau kita niatnya ikhlas, tulus, insya Allah akan dikasih kemudahan. Itu yang namanya keberkahan. Keberkahan akan datang. Keberkahan itu apa? Bertambahnya kebaikan. Gitu ya. Mudah-mudahan kejawab, mohon maaf ya. Is that correct? Oke, baik, beri aplaus buat Coach Agus. Nah ini kalau waktunya masih panjang, banyak yang mau digali nih Coach kelihatannya. Tapi memang waktu jualah yang harus memisahkan kita karena para mahasiswa pukul 11 harus ada kuliah lagi yang lain. Saya tidak akan menyimpulkan Coach, namun ada beberapa catatan saja. Yang pertama tadi dari Fadlan ya, pemimpin itu pelopor bukan pengekor ya Coach ya. Namun demikian pemimpin tidak menciptakan pengikut tapi menciptakan lebih banyak pemimpin. Dalam istilah yang paling sederhana, ini saya ambil dari John Erskine ya. Seorang pemimpin itu adalah orang yang tahu kemana dia ingin pergi dan kapan dia harus bangkit. Kemudian self leadership ini perlu tentu untuk hidup di era dengan problem yang sangat kompleks hari-hari ini. Tadi Pak Wi nyebut era VUCA. Namun demikian Anda sekalian tidak bisa lepas dari tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya hari ini, kata Abraham Lincoln. Dan cara terbaik meramal masa depan adalah dengan menciptakan masa depan itu sendiri. Demikian, terima kasih Coach Agus. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi buat Bu Naomi, Pak Hendy dan ITB atas pertanyaannya. Saya mohon maaf atas kekurangannya dan mudah-mudahan ini menjadi bekal adik-adik dalam menjalani kehidupan ke depan. Baik di kampus maupun setelah lulus. Karena nanti perjuangan akan menuntut kita untuk bersabar. Pasti akan banyak godaan, cobaan, dan self leadership insya Allah akan membantu kita semuanya. Saya lagi mohon maaf atas kekurangan. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Agus Rianto, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Studium Generale akan memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Insinyur Agus Rianto MSc. Kepada Bapak Insinyur Hendri Syamsuddin MSc PhD, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu.